Gus, di sana ada mahasiswa lagi S3 dari Cirebon, cerdas orang luar biasa, hafalannya luar biasa gini-gini. Gus Dur penasaran itu, Pak Harto haji diajak, tapi Gus Dur nggak mau nginep di hotel, nemuin Kiai Said itu, dan bahkan sampai ketemu Kiai Said di masjidnya, diajak ngobrol di rumah samping masjid kan ada tuh, kalau di pengimaman kan ada rumah gembol gitu ya, ngobrol panjang lebar situ sampai laut malam tanpa sadar Gus Dur sampai pagi nggak nginep di hotel sampai tinggal di situ. Akhirnya sampai kata Gus Dur, Said sampai nih kalau iya katanya sampean Said kalau pulang jangan ke Cirebon, kalau Cirebon nanti bodoh lagi. Nah, ikut saya harus masuk PBNU. Nah, beliau mengakui bahwa Gus Dur lah yang betul-betul mengangkat beliau, membawa dari Mekah ya, dari Saudi ke Jakarta, dan waktu itu pas menjelang muktamar di Cipasung. Saya itu sangat mendukung sekali upaya yang dilakukan, penelitiannya, kajiannya, tesnya lagi Imad. Kalau ada yang membantah silahkan, jangan dibalas dengan emosi, dengan marah-marah dan dengan mengucapkan dajjal, khawarij dan sebagainya. Di usia 71 tahun ini masih tetap berkarya dan memiliki pemikiran-pemikiran yang genuine. Silakan, Dr. Sadun. Ya, kalau latar belakang Buya Said atau kita biasa manggil Kang Said ya, kalau anak-anaknya kan Buya, jadi kita dari dulu manggilnya Kang Said. Khas panggilan Kiai Cirebon kan Kang gitu. Walaupun sudah sepuh kayak apa panggilnya Kang. Kita udah biasa manggil Kang Said. Kang Said ini kan sosok, ya beliau ini mungkin banyak yang tidak tahu ya. Dulu itu beliau tuh sewaktu masih remaja itu, Pak Ubed, beliau tuh seorang penyanyi dulunya. Penyanyi dari panggung ke panggung, ya nyanyi, di samping juga suaranya bagus, nyanyi juga, ngaji bab luar biasa. Nah waktu itu yang namanya masih remaja lah ya, sampai kadang-kadang orang tuanya itu Kiai Akil itu bagaimana Kiai Said itu supaya ngaji, tapi setelah ngaji kadang-kadang dipanggil, diajak, biasa dijemput sama tim grup gambus gitu loh, grup gambus, sampai kadang lewat jendela gitu kan. Pulangnya itu supaya nggak ketahuan, tapi pernah ketahuan ya di jewer juga, di apa namanya itu. Tapi beliau tuh orang yang sangat luar biasa dari sejak dulu itu. Kalau bapaknya Kisah itu Kiai Akil itu ceramah, beliau diajak waktu itu masih kecil. Jadi udah terkenal setelah, sebelum Kiai Akil ceramah itu, Kisah itu udah ceramah duluan, Pak Yusuf. Jadi sebagai mubalik kecil. Jadi kemana-mana udah jadi mubalik kecil itu dulu itu, di sekitar wilayah Cirebon lah, Cirebon, Indramayu, Majalengka itu kan, keliling lah di apa kolega-koleganya Kiai Akil dulu itu, bapaknya Kisah itu tuh. Beliau ceramah kemana-mana walaupun karena sudah balik kecil. Nah selepas itu beliau mondok di Liboyo dan sempat ke Tribakti, nggak selesai, dan melanjutkan di IAIN Jogja yang sekarang UIN Sunan Kalijaga itu pun tidak selesai juga. Akhirnya beliau mendapatkan dorongan untuk melanjutkan kuliah di Ummul Qura itu melalui ada dorongan dari beberapa kiai di Cirebon. Itu ada almarhum Kiai Fuad Amin, dan Kang Ayib Usman. Ayib Usman itu kalau sekarang Habib ya, kalau di sana, kalau di Cirebon panggilnya Habib itu Ayib Syarif, karena ikut Syarif itu loh, jadi panggilnya Syarif atau panggilnya Ayib. Nah di Saudi itu beliau tidak langsung masuk kuliah Pak Yusuf, karena masih menunggu dulu, dan singkatnya beliau itu selesai S2 lah ya. Selesai S2 itu tidak bisa langsung, waktu S2 itu beliau itu lebih cepat, semestinya itu 3 tahun, beliau lebih cepat 1,5 tahun. Nah oleh pembimbing dosanya itu jangan diselesaikan dulu tesisnya supaya bisa nyambung, maksudnya bisa nyambung ke S3.
kalau diselesaikan sekarang putus ada waktu 2 semester, sehingga 2 semester itu nggak dapat beasiswa. Kalau udah selesai kuliahnya, udah selesai sidang tesis, maka menunggu pendaftaran ke S3-nya itu butuh waktu. Butuh waktu itu dia sudah tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa tidak mendapatkan beasiswa, tidak mendapatkan minha, tidak mendapatkan mukafa'ah. Sehingga karena kata beliau, uang disertasi sudah selesai, ngapain itu nanti udah sidangnya? Ya udah aja sidang, akhirnya sidang lah tesis. Nah, terpaksa betul selesai sidang tesis itu, yang tengah itu surat-surat tesisnya itu tentang surat-surat Paulus itu tentang perbandingan agama, itu luar biasa itu, walaupun di kampus Wahabi ya di Ummul Qura itu. Nah, tapi beliau itu sosok yang luar biasa. Dilalahnya itu walaupun nggak dapat beasiswa di Ummul Qura, beliau tiba-tiba mendapatkan menjadi imam di sebuah masjid di Al-Aziziyah, di depan kampusnya itu, di sektor distrik Al-Aziziyah, yang sekarang tempatnya itu tempat elektronik itu, situ tempat mungkin yang biasa Al-Aziziyah itu dekat sama Alat sana, dekat Mina, itu beliau menjadi imam masjid. Nah, ketika dapat masjid itu luar biasa itu, rezekinya luar biasa. Namanya imam masjid di sana kan, jamaahnya juga orang Saudi. Nah, pada saat itu kemudian diterima, pada saat sekian bulan diterima di doktoralnya di S3. Nah, jadi biasanya rezeki kerenggangan itu waktu itu nggak dapat beasiswa, beliau karena jadi imam masjid akhirnya mendapatkan honor di situ lah ya. Nah, kemudian beliau diterima S3, lolos, lanjut. Nah, ini yang menarik lagi, ketika menjadi imam masjid, di situ ada salah satu makmum, yaitu supir taksi. Itu orang Cilacap, kalau nggak salah namanya siapa waktu itu ceritain sama dia itu, namanya Pak Hamid. Pak Hamid ini cerita jadi makmum melihat imamnya itu kok orang kayak Indonesia, ditemuin lah, oh saya dari Cirebon gini-gini. Ternyata Pak Hamid ini supir taksi yang sebenarnya dia pengen belajar di Syekh Said Alawi Muhammad Said Alawi Al-Maliki. Tapi karena visanya visa kerja, ya kan, di sana kan visa kerja, akhirnya jadi taksi. Nanti kalau pas pengajian di Said Muhammad Alawi sana gitu kan. Nah, disitulah akhirnya kaget melihat begitu ketemu dengan Kiai Said, cerita panjang lebar, ternyata luar biasa. Dia kagum dengan kehebatan Kiai Said itu, cerita panjang tentang keilmuan, diskusi yang luar biasa. Karena Hamid juga ini seorang anaknya Kiai juga di daerah Kebumen, Becilat, dari situlah pokoknya. Cuma kebetulan visanya visa kerja sehingga dia sambil deteksi. Nah, ketika itu ada kunjungan umroh hajinya Pak Haji Sulaiman yang punya roti Aloha. Pak Haji Sulaiman itu dulu supirnya Gus Dur. Mungkin Pak Ubed kenal. Iya. Ya, Pak Haji Sulaiman ini bukan supir resmi sih. Ya Gus Dur kan namanya sangat tawaduk, pokoknya siapa aja yang mau lah. Nah, kebetulan Islam itu siap kapanpun dibutuhkan untuk ngantar-ngantar Gus Dur ceramah kemanapun, sampai Pak Haji Sulaiman ini punya mobil kolbak itu, Gus Dur naik mobil kolbak itu, kolbak ceramah kemana gitu, sampai ke Lampung gitu. Nah, singkat cerita, Pak Hamid itu cerita ke Pak Haji Sulaiman bahwa saya ketemu dengan mahasiswa yang cerdas sekali. Akhirnya diceritakan tentang kehebatan Kiai Said oleh Pak Hamid ini. Akhirnya Pak Haji Sulaiman pas haji ke sana ketemu dengan Kiai Said. Nah, ngobrol cerita kaget juga, luar biasa ilmunya, cerita panjang lebar. Nah, beliau pulang ke Indonesia ketemu cerita ke Gus Dur. Gus, di sana ada mahasiswa lagi S3 dari Cirebon. Cerdas, orang luar biasa, hafalannya luar biasa gini-gini. Gus Dur penasaran itu. Nah, Gus Dur waktu itu jadi ketua umum PBNU pertama atau kedua ya, pokoknya awal-awal itu ke sana. Pas haji rombongan presiden
Ormas kan diundang dulu tuh, ada ormas, ada wartawan, ada tokoh-tokoh menteri sebagainya itu. Pak Harto haji diajak, tapi Gus Dur nggak mau nginep di hotel, nemuin Kiai Said itu, dan bahkan sampai ketemu Kiai Said di masjidnya, diajak ngobrol di rumah samping masjid. Kan ada tuh, kalau di pengimaman kan ada rumah gembol gitu ya, apa namanya tuh, yang samping pengimaman itu, ngobrol panjang lebar itu, yang jadikan rumah kontrakan gitu loh, ngobrol panjang lebar situ sampai laut malam, tanpa sadar Gus Dur sampai pagi nggak nginep di hotel, sampai tinggal di situ. Akhirnya sampai kata Gus Dur, Said sampai Luar nih kalau biasa. iya, katanya sampean Said kalau pulang jangan ke Cirebon, kalau Cirebon nanti bodoh lagi. Nah, ikut saya, harus masuk PBNU. Gitu loh. Luar biasa itu. Makanya itu kata Pak Haji Sulaiman itu, kitabnya Ngasa itu di lemari itu keliling rumah kontrakan penuh itu. Sampai nggak bisa dibawa pulang, makanya titip kalau ada jemaah umroh pulang, nitip sedus gitu kan. Kalau di Kangko kan lumayan tuh biayanya, akan dititipin ke setiap ada teman yang umroh, ada kiai yang umroh, ada siapapun dari Cirebon, dari teman-teman atau teman alumni Boyonya yang umroh, titip ya sampai selesai tuh. Makanya kalau lihat pustakaannya kiai itu luar biasa itu udah. Padahal itu beliau itu apa di situ, di tempat kontrakan yang sangat sempit, tapi full semuanya tuh, full dengan 3 anak di situ ya, yang sekarang 4 itu di situ. Jadi akhirnya beliau itu setelah 14 tahun lebih di Mekah, akhirnya pulang, itu pun pulang langsung ke Gus Dur, pulang jadi dapat S3 dan anak 3. Dan sisanya yang terakhir tuh Agil lahir S3 dan anak 3 ya. anak 3. Beliau sempat ini, waktu musim kosong yang sempat tidak dapat beasiswa itu, sempat kerja sebagai editor di sebuah majalah Saudi, sebagai editor. Situ kerja, ada foto-fotonya, itu luar biasa itu. Padahal gajinya besar itu. Tapi karena dia kuliah, makanya harus ditinggalkan, melanjutkan kuliah dengan minha atau beasiswa yang terbatas, karena menghidupi 3 orang anak dan istri. Coba, luar biasa. Beliau pernah cerita waktu di Saudi itu, katanya kalau soal makanan tuh luar biasa. Namanya apalagi kalau bulan Idul Adha itu, kalau korban itu orang ngasih kambing, ngasih onta 1 kolbak. Coba gimana makanya tuh? Ini untuk masjid ini 1 kolbak itu Pak Yusuf. Ada kambing, ada onta, makanya sampai terbuang-buang lah, sampai apa namanya, kalau sampai baunya itu sampai muak gitu loh. Itu luar biasa di situ sebagai imam. Nah, singkat cerita beliau pulang dan akhirnya tinggal di Ciganjur di sebuah kontrakan kecil gitu kan. Sama sekali Kang Said ini masih nol tentang Jakarta, tentang dunia ceramah di lingkungan departemen itu, masih nol sekali. Dan Gus Dur yang banyak kan, jadwal-jadwal Gus Dur yang padat, akhirnya sebagian dikasih ke Kang Said. Soalnya kemari beliau waktu itu masih pakai, sempat beli mobil kecil tuh, mobil Vanten apa tuh, zaman itu ada namanya Vanten ya. Itu masih ya, saya masih sempat juga tuh di numpang mobilnya beliau itu, yang bawa beliau langsung dengan supir khas Saudi yang belok kanan belok kirinya kencang itu. Salib-salibnya itu gaya khas supir Saudi itu kan. Kalau beliau capek, banyak yang bantu juga supirnya. Kebetulan di samping Gus Dur itu rumahnya ada full taksi. Nah, supir-supir itu banyak kan dari Indramayu, dari Cirebon, yang dulu alumni Kempek, tetangga Kempek dari Desa Pegagan, Palimanan, itu sering datang ke Kang Said. Wah, ini ada orang sekampung dari Kiai ini. Akhirnya bantu-bantu supirnya apa sebagainya. Jadi betul-betul beliau, kesimpulannya itu, beliau itu betul-betul dari bawah yang perjuangannya sangat luar biasa. Nah, beliau mengakui bahwa Gus Dur lah yang betul-betul mengangkat beliau, membawa dari Mekah ya, dari Saudi ke Jakarta, dan waktu itu pas menjelang muktamar di Cipasung. Muktamar keberapa itu? Cipasung itu, yang waktu itu rejim Orde Baru lagi kenceng-kencengnya melawan Gus Dur itu, sampai dipasangkan satu sosok Abu Hasan itu.
Nah, disitulah Pak Said datang itu, di situ ikut utama situ, dan Gus Dur waktu itu luar biasa menjadi pemenangnya dalam utama itu. Abu Hasan walaupun didukung oleh pemerintah, didukung oleh intelijen, didukung oleh apa sih BIN, didukung oleh Kasospol, semua peserta utama itu supaya mendukung, dipaksa supaya mendukung Abu Hasan. Tapi Gus Dur ini luar biasa. Inilah kewalian Gus Dur itu muncul itu. Waktu itu awal Republika, koran Republika itu bagaimana banyak menyerang Gus Dur. Tapi Gus Dur lolos. Banyak kiai-kiai yang ikut Abu Hasan juga banyak. Tapi Gus Dur lolos menjadi pemenang, lolos menjadi ketua umum. Sebenarnya ketua umum di Cepasung itu Gus Dur terpaksa karena kondisinya seperti itu, sehingga dia harus maju. Mungkin udah tahu semua ceritanya. Nah, disitulah menjadi ketua umum PBNU, dan Kiai Said itu pertama kali jadi masuk PBNU menjadi wakil katib am. Nah, itu 2 tahun kemudian berdiri PKB. 2 tahun kemudian katib amnya Kiai Dawam Anwar, rois amnya itu waktu itu Ki Ma'ruf Amin, itu menjadi ketua Dewan Suro PKB, katib amnya menjadi katib atau katib di PKB, sehingga Kang Said dari wakil katib naik jadi katib am, menggantikan Ki Dawam yang pindah ke yang diminta di PKB. Nah, itu kan. Gus Dur masih PBNU, PKB-nya waktu itu kan Mati Al Jalil, ketua umumnya, ketua Dewan Suronya Ki Ma'ruf Amin, ya, katib Dewan Suronya itu Ki Dawam Anwar dari Bekasi itu, sekjennya Caimin ya, kalau itu udah Caimin ya. Nah, awal itu. Nah, disitulah Ki Said mulai muncul tuh namanya. Nah, pertama kali muncul namanya Ki Said itu diundang dalam sebuah seminar PMI. Kalau nggak salah di Puncak, kalau saya itu asalnya tuh. Ki Said melontarkan kritik kepada Mbah Hasyim Asy'ari tentang konsep aswaja. Nah, tentang konsep aswaja. Nah, itu disitulah banyak kiai yang protes. Kiai protes bahwa Kang Said tidak pantas mengkritik muassis. Apalagi yang dikritik adalah soal prinsip, soal aswaja. Kata Kang Said, aswaja itu bukan sebagai manhaj, tapi bukan sebagai mazhab, tapi sebagai manhajul fikr. Sebagai fikr. Nah, ini banyak ditolak, sampai ada kiai dari Lasem itu, Kiai Hamid Bedowi itu sampai marah itu, pokoknya Kiai Said harus ditarik itu, katanya gelar doktornya itu harus dicabut itu, karena dia telah sul adab pada Mbah Hasyim. Tapi Sahadat istighfar ya, suruh istighfar ya. Dan iya, sampai gelar doktornya supaya dicabut lagi. Tapi Kang Said waktu itu dapat dukungan Gus Dur. Kata Gus Dur, ini kan soal dialektika, wacana, kritik itu kan, walaupun Kang Said itu jelaslah hormat sekali sama Mbah Hasyim, setiap saat itu membaca Fatihah masih. Itu kan soal kritik manhajnya saja, kritik metodenya. Nah, itu tradisi kritik sudah dimulai di situ tuh, Kang Said itu soal itu aswaja. Nah, dan Gus Dur backup, walaupun Gus Dur kadang-kadang yang guyon-guyon juga gitu kan. Said hati-hati gitu kan. Tapi Kang Said ketawa ketiwi aja. Bahkan sampai Gus Dur meminta Kang Said supaya waktu dapat jadwal ceramah di gereja, dikasih ke Kang Said. Makin rame lagi tuh. Makin rame lagi tuh. Kok di kejadian Surabaya di mana itu? Makin rame lagi. Kang Said kan punya tesisnya tentang surat-surat Paulus, dia hafal. Kang Said itu hafal Injil bahasa Arab coba. Bukan aja, kalau di sini kan tokoh-tokoh gereja aja di sini belum tentu hafal Injil yang asli bahasa Arabnya itu. Kang Said hafal itu. Makanya kalau dia pasal-pasal ayat-ayatnya itu hafal tentang, dia sudah mengkaji itu dalam sebuah penelitian di tesis gitu kan. Nah, dari situlah perjalanan Kang Said itu, lambat laun Kang Said jadi katib am. Nah, pas di Lirboyo, ya, beliau kan maju di ketua umum PBNU. Waktu itu Gus Dur sudah sempat kita dengar kan bahwa Kang Said diramalkan akan menjadi ketua umum PBNU di usia 52. Nah, waktu di Lirboyo itu masih belum 52. Karena itu tepat, yang jadi waktu itu Pak Hasyim Muzadi. Tapi Pak Hasyim masih mengakomodir Kiai Said sebagai salah satu ketua. Justru malah
bagi tugas itu Pak Hasim bagian membackup tentang manajemennya, Kang Said bagian kekiaiannya lah. Jadi kekiaiannya tentang keilmuannya, wacana aswaja, wacana tentang Islam waktu alaminya Gus Dur itu Kang Said yang mengkampanyekan kemana-mana. Sampai waktu itu ada kasus penolakan presiden wanita. Mungkin Pak Yusuf masih ingat waktu itu Megawati mencalonkan presiden menggantikan Gus Dur itu, tapi ditolak oleh satu partai Islam waktu itu dihanamkan. Nah, Gus Dur itu meminta Kang Said untuk membuat diskusi kemana-mana tentang pembolehannya presiden wanita. Itulah ada kedekatan Kang Said dengan PDI. Akhirnya Kang Said dekat kemana-mana dipanggil ceramah oleh PDI kan, dekat dengan Megawati, Taufik Kimas, sampai ya alhamdulillah lah saya itu makin berkibar, bukan hanya di PKB, di PDI pun diterima, akhirnya diterima di mana sampai menjadi salah satu pengurus apa Bamusi ya, Bamusi apa ya? Ya, baik, siap. Oke, ini cerita luar biasa nih. Kalau diteruskan ini bisa 1 minggu nih. Tetapi yang menarik nih sebelum ke nasab ya, saya putar dulu. Ki Said adalah salah satu pendiri partai politik ya, betul ya, di PKB ya. Tim 5, masuk tim 5 beliau. Tim 5. Makanya kemanapun gitu ya, ini PKB beliau selalu mengkampanyekan tentang partai PKB ini. Ini saya coba putar ini pidatonya ya sebelum ke nasab. Ini salah satu mumpung kita dalam rangka ulang tahun beliau lah ya, pemikiran kemudian juga tentang langkah politiknya. PKB, NU, adalah PKB harus kita dengungkan itu. Harus selalu kita suarakan. PKB adalah NU adalah PKB. Harus selalu suarakan itu. Saya itu sangat mendukung sekali upaya yang dilakukan penelitiannya, kajiannya, tesnya lagi IMAD. Artinya bahwa kita itu harus banyak belajar, harus banyak teliti, harus banyak membaca, gitu loh. Termasuk saya kan sudah memulai itu tradisi kritik kepada pemimpin, kepada tokoh. Waktu mengkritik soal teori aswaja disampaikan oleh Mbah Hashim. Itu dan mulai, walaupun resikonya beliau dihabisi oleh kiai-kiai sepuh waktu itu, ya kan? Nah, beliau berlandaskan bahwa kita harus peningkatan literasi akademik gitu loh. Bagaimana ketika dulu tulisan buku Takafut al-Falasifah ditentang lagi dengan buku Takafut. Jadi jangan diskusinya jangan emosi, jangan sekarang kan ada muncul Dajjal, muncul apa. Mestinya tunjukkan aja. Nah, kisah kan begitu menggaris bawahinya. Kalau memang betul-betul itu tesisnya IMAD itu salah, silahkan tunjukkan apa yang dimau IMAD. Sebenarnya sederhana kan, IMAD sederhana. Tunjukkan manuskrip yang sejaman, yang abad keempat. Nah, sekarang kan yang dimunculkan buku yang sama, tapi sudah melalui revisi, ya edisi yang tahun ke-9 ya, itu walaupun buku yang sama. Nah, ketika saya tanya, Kang Said, ini gimana soal silsilah falsafah ini mau saya tulis di buku. Kan kalau versi yang saya terima ini dari Kempek itu lewatnya Ali Ulaidi bin Jafar Shodiq. Itu sumber dari mana? Sumbernya dari Samsudin Hiro. Nah, saya dapat revisi silsilah Buya itu bukan melalui Ali Ulaidi, tapi melalui Musa Al-Kadzim. Kata beliau, ya sudah sama saja. Kita ini ngapain sih beribut soal nasab? Nasab itu tidak membangkitkan semangat kebangkitan Islam kok. Tapi kalau tesis itu harus memang kita dukung. Artinya saya sendiri sebenarnya bahwa untuk soal nasab ini silahkan IMAD lanjutkan. Kalau ada yang membantah silahkan. Jangan dibalas dengan emosi, dengan marah dan dengan mengucapkan Dajjal, Khawarij dan sebagainya itu kan. Maksudnya silahkan duduk bareng. Ini kan selama ini kan belum ada duduk bareng nih. Robito Alawiyahnya coba duduk bareng. Ini kan selalu diwakilkan. Terus dengan emosi-emosi mencaci maki. Apalagi Kang Said sendiri kan korban dari Ba'alawi sebenarnya. Bagaimana dulu Kang Said ketika isu Islam Nusantara, dihabisi. Ya kan? Gus Dur sendiri dihabisi sebagai buta mata, buta hati, itu kan sebagainya. Nah, jangan sampai kita ini artinya menonjolkan untuk silsilah pribadinya saja, tapi untuk kepentingan penelitian, kepentingan ilmu gitu loh. Saya katakan Said kan ada makalah Laisal fata may yaqulu kana abi
walakin apa namanya qulu ha anadza. Jangan selalu membanggakan leluhur kita, tapi banggalah pada saya, pada kita, kemampuan kita apa. Nah kalau keturunan Zuriyah Rasulullah, tapi kalau nggak bisa ngaji, nggak bisa itu kan percuma. Nah, ya kan? Begitu juga cucunya kiai besar, cucunya wali songo, kalau nggak bisa ngaji ya percuma. Yang hak anada tadi tunjukkanlah, inilah dadaku, bukan inilah bapakku, inilah nenek moyangku, inilah leluhurku. Nah itu. Nah sekarang dengan tesnya Kibat itu, kita mendukung kajiannya harus didukung. Silakan kajian Imat juga bisa salah kalau memang ada yang mendukung, kalau ada yang mengkanter antitesisnya, yang diminta ke Imat kan yang buku yang sejaman tadi, manusia yang sejaman. Nyatanya kan sampai sekarang belum ada.